Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami tak bisa menyebutkan nama jabatan satu persatu, namun walaupun begitu, semoga kemuliaan dengan datang ke rumah Allah, menjalankan ketaatan kepadanya, akan berbuah surga insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sejenak 15 menit ke depan insyaAllah. Malam ini kita akan melihat di balik ayat Al-Qadr tentang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini malam ke-23 di Indonesia bagi sebahagian orang. Di negara lain ada yang sudah malam ke-24. Jadi pasti perbedaan terjadi. Maka kita tidak bisa mengetahui malam ganjil yang sebenarnya. Ganjil di kita, tak ganjil di orang. Biasanya tahun-tahun sebelumnya ganjil di Muhammadiyah, genap di NU. Jadi tak ada yang tahu sebenarnya malam ganjil yang mana. Namun walaupun begitu, Rasulullah mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam-malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir Ramadan. Kenapa kita harus menunggu, mencari? Karena terlalu hebat, terlalu dahsyat pahala yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, apapun amal yang kita lakukan dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dikali dengan 10.000 bulan. Makanya seluruh malam Ramadan itu besar pahala. Tetapi anugerah Allah kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu memberikan Lailatul Qadar. Tapi kenapa manusia tak mencarinya? Ada sebahagian tak berusaha mendapatkannya. Lailatul Qadar itu dia hanya didapatkan oleh orang-orang yang menunggunya, oleh orang yang menyambutnya. Walaupun ada orang yang di malam itu dia ada duduk begadang di kedai kopi, tapi mereka tak menunggu Lailatul Qadar, maka mereka tak mendapatkannya. Jadi bukan kedatangan malam itu lalu kemudian semua yang hidup di malam itu mendapatkan, tidak.
Kalau presiden datang ke Indonesia, kalau presiden datang ke Aceh, kita tahu semua dari berita bahwa presiden akan datang, semua tahu. Tapi yang bisa menjumpainya langsung hanya yang membuat penyambutan, hanya yang menunggu. Maka begitu pula Lailatul Qadar, dia didapatkan hanya pada mereka yang datang menyambut, menunggunya. Siapakah mereka? Yang mempersiapkan malam itu dengan amal saleh. Jadi kalau kita cuma duduk, kalau ibu-ibu menonton sinetron, maka tidak dapat pahala menonton sinetron 1000 bulan. Yang ngopi tidak dapat pahala mengopi 1000 bulan, karena mereka tak berusaha menunggu dengan amal saleh. Dan amal saleh itulah yang nanti akan membuat berubahnya nasib dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena kita tak tahu mana yang ganjil, mana yang genap sebenarnya, maka berjuanglah setiap malam. Saya katakan di merata masjid ada satu amal saleh yang dilupakan orang. Jadi orang hari ini beramal saleh itu dengan melakukan i'tikaf, salat malam, kemudian baca Quran, dan itu merata-rata di semua masjid. Alhamdulillah, itu amal yang hebat. Tetapi ada satu amal yang jarang dilakukan, dan itu sebenarnya menjadi amal terbaik bagi mereka yang beriktikaf. Apa dia? Bersedekah di setiap malam, mulai dari malam ke-21 sampai malam yang terakhir. Berusahalah bersedekah setiap malam. Di tempat yang lain saya sudah tahu bahwa 10.000 saja sedekah kita, 10.000 saja setiap malam, lalu dapat satu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka terhitung pahalanya 10.000 kali 1000 bulan, karena satu bulan itu 30 hari, berarti dikali 30 hari. 10.000 kali 1000 bulan kali 30 hari. Berapa jumlah sedekah kita kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar? 14,7 triliun. Itu 10.000. Yang kasih 100.000 berarti 147 triliun. Kan hampir imbang-imbang dengan oplosan Pertamax dan Pertalite. Cuma mereka berebut menuju ke neraka, kita berjuang mencari surga. Jadi Bapak Ibu, setiap malam, apalagi kita yang tak sempat untuk beriktikaf karena kelelahan kita, karena tugas kita, sedekahlah setiap malam. Beritahu ayah bunda di sana, mak, bagikan setiap malam habis maghrib sampai sebelum terbit fajar. Insya Allah kalau sedekah setiap malam dapat, pasti dapat, satu malamnya pasti dapat. Jadi jangan hanya bersedekah di malam ganjil, karena belum tentu. Tapi Ustaz, kayaknya malam ganjil lah kena tu. Itu kemarin malam 21 kayaknya mirip-mirip, ada hujan, dingin-dingin, kemudian paginya matahari pun malas keluar. Ini malam 23, mungkin ntar lagi hujan lagi, juga dingin. Ini udah mulai dingin, Bapak terasa enggak dingin? Ya kan ada AC kan. Besok pagi bisa saja matahari pun terlambat keluar, cahayanya tak terlalu terik. Kita pikir malam 21, lalu dibingungkan oleh hari ke-23. Ternyata 25 juga sama, 27 juga sama, 29 juga hujan. Berarti memang sedang musim hujan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan mencari malam ganjil, karena di kita tak tahu yang sebenarnya. Tak ada tanda-tanda spesifik yang bisa kita tahu. Ada yang mengatakan malam itu tenang, tak ada suara. Itu kalau itu tanda-tandanya. Yang dapat Lailatul Qadar yang tinggal-tinggal di tengah hutan. Kita tinggal di kota, tak akan pernah dapat Lailatul Qadar. Cukup dengan anak-anak balapan liar saja tak jadi Lailatul Qadar, karena tak hilang-hilang itu suara.
Jadi oleh karena itu, berjuanglah setiap malam. Nah kemudian, kalau seandainya kita mendapatkan kemuliaan itu, apa tanda-tandanya? Apa yang terjadi pada diri kita seandainya kita mendapatkan anugerah Allah yang bernama Lailatul Qadar? Itu bisa kita lihat dalam ayat. Jadi ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim, malam itu kata Allah semua malaikat turun dipimpin oleh panglimanya, komandannya. Siapa dia? Ar-Ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril bisa jadi panglimanya malaikat? Karena dia yang menurunkan kalam Allah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu yang terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah alam. Ketika Al-Quran diturunkan di satu bulan, yaitu Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan terbaik dalam 12 bulan. Ketika Al-Quran dipilihkan Allah turunnya di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik di antara semua malam. Maka seandainya Al-Quran turun di dada anak kita, seandainya Quran berada di dalam otak-otak anak kita, terhafal, maka insya Allah anak kita akan dibimbing, diawasi, dijadikan oleh Allah anak-anak terbaik. Nah, makanya anak-anak itu suruh hafal Quran, hidup suruh dengan Quran, insya Allah menjadi anak terbaik. Kalau dia menghafal sempoa, tak ada jaminan apapun. Dia hafal kali-kali, tak ada jaminan. Tapi perlu, jangan pula ada hafal kali-kali sama sekali, dibodohi orang selama-lama. Tapi perlu, sama tidak ada jaminan. Tapi kalau anak berhubungan dengan Quran, insya Allah dia akan jadi yang terbaik. Otaknya akan jernih, semua perilakunya dibimbing oleh Quran. Karena Quran dimanapun berada, tetap dia akan menjadi terbaik. Kadang-kadang anak kita rencanakan macam-macam. Kita berikan sekolah terbaik, kita suruh ikut les bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Iqra 1 belum lulus, tapi kita tak peduli. Tak apa-apa nak, Iqra kamu tak masalah itu, mama pun tak masalah. Iqra tak baca juga mama, bapak lebih parah lagi. Bapakmu cuma sampai sa, tak sampai ta. Jadi dia pedomannya tak apa-apa, yang penting anak ngejar dunia. Makanya model-model anak begitu, ada 5 orang di rumah, itu memang pasukan bodrek semuanya. Yang membuat pening kepala kita itulah mereka. Kenapa? Tidak ada Quran di dalam hatinya. Jadi ketika Quran diturunkan di satu malam bernama Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik. Kalau seandainya kita menelusuri ayat itu, malam itu kata Allah, malaikat turun bersama panglimanya, yaitu Jibril. Seluruh mereka turun memenuhi langit dunia, sampai kata Nabi dalam hadis, seandainya ada arba'atu asabi', ada 4 jari celah di dunia, ada 4 jari yang kosong, malam Lailatul Qadar pasti ruang kosong sejumlah sebesar 4 jari itu pasti dipenuhi oleh malaikat. Artinya sempitnya malam itu dengan penuhnya kedatangan malaikat. Jadi siapa yang suruh mereka turun? Biizni rabbihim, mereka turun karena Allah suruh. Nah, di sini kita bisa baca tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang pertama, yaitu ketika mereka didoakan, dibisikkan oleh malaikat di malam itu. Ada satu skenario Allah yang tak bisa dielakkan, bahawa
Malaikat itu selalu membisikkan yang baik, dan dia senang sekali dengan yang baik-baik. Malaikat paling senang dengan orang yang berbuat kebaikan. Makanya dalam hadis yang lain, ada salah seorang sahabat pulang dari medan perang, lalu kemudian dia membaca Quran di tengah padang pasir, di tengah malam. Ketika dia mulai membaca surat Al-Baqarah, hampir selesai, lalu kemudian dia melihat ada cahaya turun dari langit, dan dia melihat kudanya mulai gelisah. Dia teruskan membaca, semakin dekat cahaya putih itu, dan kudanya pun semakin keras, meringkik. Lalu kemudian dia melanjutkan bacaan, dan kudanya seakan-akan ingin berlari. Karena sudah mulai merasa takut, maka dia hentikan bacaannya, tak berani lagi baca, dan dia tak tahu cahaya itu apa. Ketika dia hentikan bacaannya, cahaya itu hilang. Lalu kemudian dia pulang ke Madinah, dia laporkan ke Nabi. Apa kata Nabi? Tahukah engkau, cahaya itu adalah malaikat yang sangat menyenangi ketika engkau membaca surat Al-Baqarah. Seandainya engkau habiskan bacaan itu, maka sungguh engkau akan melihat malaikat di depanmu. Jadi malaikat itu paling senang. Makanya kalau kita pergi, misalnya kita pergi ke Banda Aceh, Bapak Ibu, yang kita putar di dalam mobil itu Quran, itu kita didampingi oleh malaikat. Malaikat ada dalam mobil kita. Itu kalau terus-terusan Quran, Pak, lewat jembatan Senapit di Sarawak, insya-Allah hantu Halimah pun tak berani muncul. Bagaimana dia mau muncul sedangkan malaikat mendampingi mobil kita? Ini kadang-kadang kita tak putar Quran, Pak, yang diputar Ayu Ting Ting. Terus dari Rosmawi, terus lagu dangdut diganti sepanjang jalan syaitan menemaninya sampai di jembatan Senapit. Disitulah muncul kuntilanak aslinya. Memang dia juga, setan-setan juga. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu tidak ada lain, dia membisikkan kebaikan. Maka tanda pertama orang yang menerima Lailatul Qadar adalah setelah dia mendapatkan malam itu, maka terjadi perubahan pada dirinya. Dia selalu terdorong ingin berbuat baik. Itu ciri-ciri pertama. Karena malaikat memenuhi bumi, mengisi dada dengan kebaikan. Makanya bisikan-bisikan hati, kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar, selalu yang baik-baik. Dengar azan, terdengar bisikan, pergilah ke musalla, datanglah ke masjid, salatlah jamaah. Rugi betul engkau tak salat, 27 derajat engkau dapat daripada salat sendiri di rumah. Itu model bacaan, itu model bisikan kebaikan. Kalau dapat Lailatul Qadar, maka yang diinginkan selalu sedekah. Lihat orang kok bisa langsung iba, ya, begitu ada orang berutang langsung dikasih, ujung-ujungnya kena tipu juga. Tapi kan tidak menghilangkan kebaikan kita, Pak. Karena rata-rata orang baik itu sering kena tipu, Pak. Yang bicara pun begitu, korban langsung, Pak. Karena kita kalau orang baik itu cepat kita percaya, iba ke orang, dia menangis dengan air matanya, dia datang, kita dapat Lailatul Qadar, mana ada cerita, langsung 500.000, 1 juta, lalu kemudian kitalah yang menangis berikutnya. Makanya kalau dapat Lailatul Qadar itu, hati ini, Pak, itu sudah mulai baik, ya. Melihat orang husnudzan saja, ya. Gaji tak keluar, tetap hatinya baik. Mungkin, terus dia mulai berfikir yang baik-baik. Tapi kalau tak dapat Lailatul Qadar, hati itu sering dimasuki oleh syaitan. Maka bisikannya bisikan syaitan. Ibu-ibu pernah tak merasa ketika ibu sedang ngambek, sedang marahan, kalau syaitan yang membisik, kira-kira apa bisikannya? Lari saja, hubungi saja, hai nomor kita sudah ada, kamu carilah nomor PIN suamimu, engkau curi saja. Itu semua bisikan syaitan, ya. Atau lebih parah lagi, melihat suami, bunuh saja. Itu bisikan syaitan.
campurkan sianida ke dalam kopinya, itu bisikan syaitan. Itu berarti tidak ada ciri-ciri dapat Lailatul Qadar. Hatinya terus buruk saja ke orang lain, lihat orang semuanya salah. Itu permainan lammatus syaitan, bisikan syaitan. Makanya tanda pertama orang dapat Lailatul Qadar adalah keinginannya setelah Ramadan berubah, Pak. Semua ingin baik. Begitu. Itu ciri pertama. Ciri yang terakhir, ini sudah terakhir, sudah 15 menit. Tadi saya janjinya 15 menit. Kalau lebih pun tidak banyak, pas kita mungkin 5 menit sudah selesai. Itu apa saya berlama-lama kalau isi amplopnya sama. Saya tidak mikir pun masalah itu, Pak. Saya betul-betul tidak mikir masalah itu, karena saya tahu panitia sudah memikirkannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tanda kedua orang yang dapat Lailatul Qadar, lihat di ujung ayat. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu terjadi sampai fajar, tapi suasananya salam. Malam itu kedamaian yang terjadi. Damai itu damai di hati. Jadi kita merasakan kedamaian di malam itu. Tapi ini pun tidak bisa terbaca kecuali orang saleh, Pak. Karena kita bisa saja damai di awal bulan, semuanya damai. Di akhir bulan tidak ada yang damai satupun. Itu pun tidak bisa dijadikan sebagai standar. Karena damai kita ini damai orang tidak saleh. Kalau orang saleh itu tahu ini Lailatul Qadar, kedamaiannya terjadi. Jadi bukan damainya keadaan hening, sampai enggak ada suara jangkrik satu pun, enggak begitu. Nah, dari mana kemudian kita tahu ada tanda untuk mereka yang sudah dapat Lailatul Qadar? Kata para ulama dalam tafsir, kalimat salam inilah, kalau dia dapat Lailatul Qadar, maka orangnya, setelah Lailatul Qadar terjadi perubahan dalam hatinya. Apa dia? Orangnya menjadi damai, tenang, tidak mudah emosi, tidak temperamental. Dulu menghadapi masalah sebelum terjadi Lailatul Qadar, itu masalah dihadapi dengan semua bisikan syaitan. Semenjak dapat Lailatul Qadar, ketenangan dia dapatkan. Tidak mudah dia terjebak di dalam pertengkaran. Dia sabar. Makanya suami kalau dapat Lailatul Qadar, ibu-ibu ni ibu lihat sendiri nanti suaminya. Nanti japri saya saja betul atau tidak. Suami kalau sudah dapat Lailatul Qadar, itu beda dengan belum mendapatkannya. Sebelum mendapatkan Lailatul Qadar, kalau sudah marah, itu semua pintu-pintu hancur. Pintu kamar mandi dari fiber lebih hancur lagi. Jendela rusak, plafon sudah ganti, kulkas sudah berapa kali jatuh, dihancurkan televisi 24 inci, diganti dengan 34 inci, hancur lagi, Pak. Setiap kali marah, Masya Allah, tangan, kaki menendang istrinya. Itu terjadi. Diikat istrinya, kemudian letakkan madu, lalu dicampur dengan bensin, lalu dibakarnya. Itu sebelum dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah dapat Lailatul Qadar, walaupun suaminya dalam keadaan marah, tapi tak lagi melakukan itu. Orangnya sudah mulai tenang. Istrinya merepet, maka dia tetap tenang. Paling dia menuju ke kedai kopi, dia minum 3 jam, baru dia pulang. Lalu kemudian dia berharap istrinya sudah tenang. Begitu pulang, ternyata istrinya menunggunya di depan pintu pagar dengan parang di sebelah tangan kanan. Berarti istrinya yang belum dapat Lailatul Qadar. Makanya suami yang sudah baik itu tanda-tanda. Makanya ibu-ibu coba lihat. Ini ibu-ibu jangan bisik ke samping. Kalau ibu bisik ke samping, saya curiga pasti ibu bilangnya mengatakan, iya suamiku belum dapat. Makanya jangan bisik-bisik ketahuan. Jadi begitu. Istri pun begitu, Pak. Sebelum dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, tak sabar sama sekali, Pak. Itu dia mencuci dalam mesin cuci, dia masukkan sepatu-sepatu ke dalam mesin cuci, kemudian sepatu berdahaknya itu juga ikut ke dalam mesin cuci, hancur, Pak, segala-galanya. Dia sering mencuri uang di dompet suaminya, diam-diam dia melarikan diri dengan supir high-is tanpa izin suaminya, lalu kemudian dia tak kembali. Dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan suaminya.
Tapi begitu sudah dapat perubahan terjadi, kedamaianlah yang dia tebarkan. Sudah mulai itu jadi istri salihah. Suami belum pulang dia sudah bersolek. Dia pakai minyak wangi, dia pakai lipstik, dia pakai mata anti badai, bulu mata anti badai. Kemudian dia taruh merah-merah di pipi kanan kirinya. Dia sambut suaminya, dia senyum. Suami pulang 1 jam lagi dia sudah tersenyum. Itu suami pulang, dia buatkan kopi. Dia tanya, abang mau makan apa? Itu terjadi kapan? Kalau hati sudah berubah. Makanya perlu jaga Lailatul Qadar. Suami isteri perlu jaga bersama. Ibu tahu kenapa suami kadang-kadang lebih betah di kedai kopi daripada di rumah? Ini sebagai penutup nih, saya kasih tahu nih. Ibu tahu kenapa sebahagian suami lebih betah di kedai kopi daripada di rumah? Karena di kedai kopi itu pelayanannya pelayanan terbaik. Begitu dia datang, baru masuk, itu sudah didampingi, ditanya, bapak mau minum apa? Disiapkan kursinya ditarik, disiapkan tempat duduknya, lalu kemudian ditanya, kopi yang bagaimana pak? Campur telur? Iya, campur telur. Telur merahnya atau telur putihnya? Telur merahnya. Pakai susu atau tidak? Pakai susu. Bapak mau yang 25.000 apa yang 10.000? Disiapkan sampai ke ujung. Masya Allah, bahagianya suami duduk tenang. Nanti waktu keluar baru tak tenang karena harus bayar. Tapi tenang saja duduk. Dan itu tak dia dapatkan dari istrinya yang belum dapat Lailatul Qadar. Tak dapat. Jadi pulang itu tidak ada tawaran dari istri, abang mau minum apa? Mau dibuatkan kopi pakai apa? Mau ditaruh ganja di dalamnya atau tidak? Misalnya gitu. Ini kan betul-betul nih istrinya hancur betul. Makanya dia lebih tenang di kedai kopi. Maka oleh karena itu perlu kita merasa bahwa berjuanglah untuk mendapatkan kebaikan. Akan terjadi perubahan-perubahan menuju kebaikan. Dan inilah yang Allah anugerahkan untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan anugerah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.